Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Dwi Lestari, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah merupakan usaha yang dilakukan guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Setiap anak dilahirkan dengan potensi yang unik dan beragam. Potensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kecerdasan intelektual, kemampuan sosial emosional, bakat, hingga minat khusus. Perbedaan potensi ini dipengaruhi oleh bakat tertentu, lingkungan tempat anak tumbuh berkembang, keluarga, teman sebaya, sekolah, dan pengalaman hidup. Semuanya membentuk potensi anak. Stimulasi yang tepat dan sesuai dengan minat anak akan membantu mengembangkan potensi mereka secara optimal. Pengalaman yang beragam akan memperkaya pengetahuan dan keterampilan anak, sehingga membuka peluang untuk menemukan potensi baru. Sebagai seorang guru, kita memiliki peran penting dalam membantu anak mengidentifikasi dan mengembangkan potensi tersebut. Dengan memberikan dukungan, stimulasi, dan kesempatan yang tepat, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang sukses dan bahagia. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan seorang guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana posisi murid berada. Minat murid. Minat setiap anak berbeda-beda. Minat merupakan salah satu faktor penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid dipengaruhi oleh 1. Lingkungan di mana murid berada. 2. Budaya yang ada di tempat di mana murid berada. 3. Gaya belajar murid. 4. Kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. 6. Menggunakan berbagai macam penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran melalui diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten
Artinya mendiferensiasikan konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian konten, bukan merubah standar kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dilaksanakan oleh murid. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami oleh murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan maupun pengembangan yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mampu untuk memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai pula dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus selalu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Penerapan nilai-nilai guru penggerak tersebut akan menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, yaitu memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi bagi seorang guru untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru dan murid, perlu adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati bersama oleh guru dan murid. Hal ini dilakukan agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini bersama untuk menciptakan budaya positif sekolah. Demikian pemaparan saya mengenai kaitan antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dengan modul 2.1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.